Mari kita belajar terakhir tentang bahwa setiap tutup pintu ada apa? Jadi ada berapa tutup pintu di zaman kita? Apa aja? Midnight, Sandelo, 21. Kalau midnight untuk you apa? Untuk bumi. Sandelo untuk apa, Maribel? Untuk siapa Sandelo? Cok, kalau 12.1 untuk siapa, Cok? Untuk Greek. Hah? Greek? Untuk Mantap. mantul. Kan? Lalu, kalau ini kan Jiu Bumi dari 1798 toh. Terus 1798. 1989, terus 9/11, terus midnight kan tutup pintunya, betul, Maribel? Artinya sebelum midnight ada tuh, kalau tutup pintunya di midnight, artinya sebelum tutup pintu selalu ada apa, Maribel? Selalu ada apa? Midnight? Nah. Dan di sesuai LS 411, sesuai dengan LS 411, 9/11 ini penggenapan dari apa? Revelation berapa? 18 ayat 1 sampai 3. Sisa ayat berapa? 4 dan 5 kan? Artinya kalau tinggal ada berapa waymark? 4-nya di sini, ya kan? Betul? Dan 5-nya di sini kan? Di midnight. Ini dibilang ini cawannya sudah full kan di sini? Itu dia. Untuk siapa? Bu? Kalau polanya begini, apakah semua pola laut dan pohon sama, Ujo? Sama nggak? Sama nggak? Kalau polanya Jiu Bumi gini tutup pintu, kan 1:3 kan Babylon is fallen. Ayat 4, keluarlah umatku kan. Jadi keluarnya harus sebelum tutup pintu kan, Cok? Ayat 5, cawannya bilang udah full. Kalau cawan full apakah sama dengan tutup pintu kan? Artinya apakah kalau pola Jiu Bumi begini itu sama polanya Jiu Laut sama pohon sama, betul nggak? Cok, betul? Artinya kalau Jiu Laut dia punya mulai kapan? Midnight kan? Terus di sini memang ada apa? Midnight, ini Sandelo kan? Jadi midnight kita mau gambar warna merah. Ini kepanjangan. Sandelo, midnight. Ini midnight cry kan? Di sini kan, Maribel? Di tengahnya selalu midnight cry kan, Maribel, sebelum tutup pintu kan? Kalau tutup pintu, cawan full kan? Berarti selalu ayat berapa? 5. Nah, sekarang apakah artinya midnight ini adalah sama seperti kita? Kita dapat 9/11 kan? Ya. Dan mereka pun dapat apa? 9? 9/11 juga. Jadi, tapi namanya di sini apa? Midnight. Jadi ini Wahyu berapa, Kak? Wahyu 18:1. Nah, itu dia. Jadi polanya gini loh. Apa yang terjadi di Jiu Bumi itu pun dialami Jiu Laut. Itu dia. Dan ini ayat 4 toh. Keluar dan Sandelo sudah penuh cawannya. Cawan full. Begitu juga dengan orang-orang Greek kan? Dimulai di Sandelo.
Dan di situ ada apa? Midnight Cry, kan? Selalu ada Midnight Cry. Dan ini Wahyu 1-3. Ini ayat 4, ini ayat 5. Sama semua kan? Di ayat 5 di sini cawannya apa? Sudah full. Itu dia. Jadi apakah masing-masing walaupun berbeda ada pengalaman 9/11-nya semua? Iya. Ini pengalaman 9/11 toh? Tapi peristiwanya bukan. Aha. Tapi pengalamannya sama kan, Kak? Sama, ya. 9/11. Ini pengalaman 9/11. Dan kalau tadi ini satu paket sama 1989. Ya, satu paket semua. Itu dia. Kalau kira-kira kalau Jubumi dapat 1989, apakah yang mereka juga harus sama kan? Artinya buat satu begini itu pengalamannya 9/11 juga 1989 semua mereka harus terima sebelum mereka dihakimi kan? Perang sebelum penghakiman kan harus terima yang sama kan itu? Itu dia. Kita 1989. Ini kan TOE kan itu time of the end. Mereka kan harus ada time of the end juga kan? Bukan cuma 9/11 kan itu. Walaupun dia punya zaman bukan lagi apa? Walaupun di sini midnight, tapi pengalamannya itu loh. Pengalamannya 1989 9/11 yang kita alami mereka pun harus alami sebelum tutup pintu. Boleh gitu itu? Itu gimana? Ngerti? Ada yang nggak ngerti? Ngerti? Ayo, saya dicatat nak. Dicatat yang terakhir itu dicatat. Ini apa? Ini kan sama seperti murid-murid kan di Kana kan? Menyaksikan tentang Tuhan Yesus kan? Kepada ini ada di DA berapa tadi 150.1 ya. Ini kepada priest dan elders yang hadir kan di situ. Semua apakah yang hadir di Kana Jew kan? Iya. Itu dia. Begitu juga di Sandelo ini seperti Elijah kan? Elijah yang kabarkan 3 AM yang buka dosa-dosa Babylon. Ini dia. Jadi walaupun apakah di 9/11 juga Babylon is fallen kan? Bongkar dosa-dosa Babylon kan di sini? Di sini pun kita akan yang dulu kita dibongkarin dosanya Babylon, kita akan buat orang-orang terkejut juga di sini bahwa gereja adalah Babylon. Ini di GC 606. Bisa mengerti ya ini? Dia punya pola 606.2. Ini waktu jawab nggak bisa. Dia bilang di situ
Understanding midnight cry. Maksudnya understanding. Pengertian, kan tadi kan banyak midnight cry sebelum tutup pintu kan Maribel? Dan kita mau belajar tentang itu sekarang, boleh? Tadi berapa? Matius 25 ayat 1. Bahasa Inggris aja ya. Saya nggak penuh dia punya layar. Oke, mari kita lihat ya. Di sini ada dibilang mereka went forth to meet the bridegroom. Jadi ini berdasarkan cerita yang tadi, kalau masih ingat tadi, ya. Mereka kan belajar kan? Mereka belajar tentang kedatangan Tuhan Yesus kan? Belajar buku Daniel, betul? Daniel 9 yang mereka pelajari. Ini introduction-nya ya. Belajar Daniel 9, ya kan? Belajar Daniel 8. Terus belajar tentang 2300. Nah, mereka hitungnya pertama kali, tadi yang seperti tadi dipelajari bahwa itu mereka hitungnya dari 1D, 1D1M itu artinya hari pertama, bulan pertama. Boleh? Ucap first day, first month, ya. Dan ini kan di ayat 9 ayat 27 kan dibilang ketika decree, ya kan? Betul nggak? Ketika decree gone forth, betul? Ketika ada undang perintah membangun kan ini. Dan ini perintahnya ketiga kan? Dan itu tahun 457, betul? Aha, 457. Nah, kalau ini hitungannya 2300, betul? Ini jatuh dan dibilang kan 2300 sanctuary apa? Sanctuary dibersihkan kan? Cleanse, toh? Kalau sanctuary di cleanse ini kan mereka pikir buminya mau dibersihkan kan? Bumi mau dibersihkan. Dan waktu mereka bilang begini, ini dibilang apa? Oh, ini kedatangan apa? Kedatangan second coming. Boleh sampai sini, Mama? Ini yang mereka belajar dari Daniel 8, Daniel 9, pokoknya buku Daniel mereka belajar tentang waktu zaman William Miller. Jadi mereka hitungnya itu 2300 dari waktu decree dikeluarkan, dan mereka hitungnya dari tahun 457 first day first month begitu. Nah, itu kan 457 Artasastra toh, dan mereka hitungnya dari tahun 1D 1M. Boleh? Itu yang dikeluarkan. Ya, mereka hitungnya pokoknya untuk 2300 mereka hitungnya 1D 1M. Awalnya decree mereka hitungnya ini no, Mam. Boleh, Mam? Apa? Jadi mereka hitungnya jadi gini loh. Oh, 2300 hitungnya dari mana? Oh, ya udahlah 1 Januari aja tahun 457 gitu. Ini kan hari pertama, bulan pertama. 2300 dihitung dari mana? Oh, 457. Oh, ya udahlah. Kalau gitu saya hitung dari 1 Januari. Nah, mereka gitu. Boleh, Kak Ni? Apakah Kak Ni boleh ikuti sampai sini? Putus-putus ya, Sis? Ya, boleh, Sis. Oh iya, kita kira putus-putus dikit. Mereka hitung dari tahun bulan pertama ya, Sis? Iya, betul. Jadi tahunnya benar kan, Sis? 457. Benar, iya. Tapi mereka hitungnya dari tanggal 1 bulan 1. Bulan 1, iya betul. Dari spring mereka hitung kan? Nah, jadi mereka enak kan tinggal hitung gini kan? 2300 tinggal dikurangin berapa? 457 kan? 457. Ternyata dapatnya 1843 di sini. Jadi dan mereka dan William Miller pakai konsep bahwa nggak ada yang tahu hari dan jam kan? Jadi mereka nggak tentuin tanggal sekian, nggak tentuin waktu itu. Mereka tunggu selama tahun 1843, boleh? Alina? 5 tahun itu yang dia belajar. Betul. Jadi waktu dia belajar kan dapat 1843 toh, Mah? Tapi mereka nggak pakai first day first month-nya lagi. Nggak tentu di sini tidak ditentukan tanggal.
Bisa padahal orang boleh Iya, tentukan. side tuh mereka kemarin. Tapi William Miller mengacunya bahwa Matius 25 ayat 13 bahwa nggak ada yang tahu hari dan tanggal. Itu dia. William Miller belajarnya gitu. Jadi waktu tahun 1843 kapan? Pokoknya seluruh tahun 1843 kita tunggu ini, dan ini kalender Karaid. Jadi mereka tunggu tahun 1843 Karaid, mereka tunggu kedatangan Tuhan Yesus, mereka siap tiap hari, kau bayangin. 5 tahun mah dari belajar 18 tahun. Makanya. Berapa tahun? Jadi pas mereka belajar kan, pas masuk tahun 1843, tiap hari mereka tunggu kedatangan Tuhan Yesus. Bayangin. Tidak ditentukan waktu. Tidak menentukan waktu katanya 1844. Mah ini yang William Miller belajar. Jangan dulu, kan mereka masih belum tahu time no longer waktu ini. Kan mereka menggunakan Karena karya. dia Ini pakai gitu. Matius 25. Iya. Jadi ini Cok, ngerti nggak ini sayang? Kenapa kok di situ 1843 nunggunya 1 tahun? William Miller belajarnya kenapa? Hah? Belajarnya kenapa, Cok? Tadi Miki bilang apa? William Miller itu baca buku Matius 25 ayat 13. Gak ada yang tahu hari dan waktunya. Makanya waktu William Miller dapat akhir 2300 kan Century di-cleanse, tau, Cok. Lalu kalau Century di-cleanse, bumi dibersihkan, dan William Miller pikir ini kedatangan Tuhan Yesus keberapa kali. Makanya, jadi apakah artinya 1843 Tuhan Yesus datang, Cok? Betul kan? Nah, waktu Tuhan Yesus datang di 1843, di sini nggak ditentukan tanggal berapa. Ngerti nggak, sayang? Ini tidak ditentukan waktu atau apa, Ucok? Karena dibilang apa? Nggak ada yang tahu hari dan jamnya. Jadi mereka menunggu selama apa? 1 tahun. Nah, Ucok bisa ngerti? Ucok bisa ngerti, sayang? Iya, Mice. Jadi itu tadi dibersihkan itu bumi yang mau dibersihkan. Pakai api. Dan itu mereka bilang, oh itu second coming. Ya, itu dia. Dan mereka hitungnya dari sini. Boleh? Jadi ketika mereka went forth to meet the bridegroom, ini artinya apa? Mereka tunggu selama berapa? Tunggu apa? Tunggu selama tahun 1843 Karaid, betul? Itu dia. Karaid ini kalender Ibrani, ya sayang? Ngerti nggak? Karena apakah buku Daniel, buku Ibrani kan? Pakai kalender Ibrani kan? Ditulis 2300, jadi hitungannya harus pakai kalender Ibrani, nanti diterjemahkan ke kalender kita ini namanya Gregorian. Jadi, kalau misalnya ini Karaid kan, ini akhir tahunnya lah. Ini tahun 1843, ya kan? Ini bulan Desembernya lah contohnya. Tapi ini Karaid ya. Nah, akhir 1843-nya Desember bulan 12 ini, yang mereka tunggu hari terakhir ya kan di sini. Boleh, Maribel? Ini jatuhnya di 18 April 1844. Jadi, Karaid ini terlambat, Gregorian lebih maju kan? Betul? Jadi kalau Karaid lebih mundur kan? Gitu dia. Jadi mereka tunggunya sampai kapan ini? Tunggunya sampai kapan? 9 April 1844. Gitu dia. Boleh? Mam? Gitu dia. Jadi mereka pas bilang mau ketemu bridegroom, itu mereka tunggu sampai 18 April tahun 18. Boleh Kak Lina mengerti ya Kak? Kak Nini boleh mengerti Kak? Boleh, sis. Oke, mantap sih. Puji Tuhan ya. Iya Kak.
Nanti kalau Mija tanya, coba jelaskan. Ini apa artinya pergi bertemu dengan bridegroom berapa lama? Harus bisa jelaskan. Jadi dulu William Miller itu belajar Daniel 8 dan Daniel 9 tentang 2300. Toh? Dan dibilang sanctuary akan diapa? Dibersihkan. Dan itu mereka pikir bumi yang mau dibersihkan. Itu saat kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan dibilang di ayat 27-nya, 2300 ini dimulai saat ada undang-undang tentang perbaikan sanctuary di Yerusalem dulu oleh Artasastra, dikri ketiga. Dan itu tahun 457. Dan mereka hitungnya dari tahun hari pertama dan bulan pertama. Dan kalau dihitung dari tahun 457, itu akan mendapat tahun 1843. Tapi di situ karena William Miller pakai patokan Matius 25 ayat 13, nggak ada yang tahu hari dan jamnya kedatangan Tuhan. Jadi William Miller nggak menentukan tanggal. Jadi artinya mereka menunggu selama tahun 1843 untuk kedatangan Tuhan. Dan waktu menunggunya itu dalam kalender Gregoriannya tanggal berapa? 18 April 1844. Ya. Oke. Kayaknya ini mau jadiin PR kedua ya selain watch. Oke. Kemarin kan watch kan. Ini PR yang mau di voice note ya. Yang kedua, besok dikumpulkan semua ya. Jadi apa sih nanti Mice pertanyaannya? Apa? Coba sebutkan apa artinya bertemu dengan bridegroom ya. Itu dia. Oke. Clear ya? Share. Sudah sih tadi kayaknya banyak banget. Sudah lagi. Karena kita buka Habakuk 2 ayat 2 ya. Ucok mengerti enggak? Maribel mengerti enggak? Kalau nggak ngerti tanya nih.
Gimana Ucok, mengerti enggak Ucok tadi? Bel, gimana, mengerti enggak? Yang mana Bel enggak mengerti dang? Kita ngomong deh. Hah? Nggak ngerti semua. Gimana? Adek, ngapain begitu ya? Yang mana lah, yang mana? Yang ngomong.